Oke, jumpa lagi dengan CGA Tutorial, channel yang membahas tutorial seputar Excel. Nah, tutorial kali ini adalah tutorial mengenai pengenalan Excel ya. Jadi, bagi kalian yang sudah expert, nah, boleh skip video ini. Tapi kalau kalian mau lanjut nonton, silahkan dilanjut ya. Nah, pada tutorial kali ini kita akan membahas apa yang disebut dengan rank. Nah, jadi apa sih rank itu? Nah, rank itu adalah sekumpulan dua atau lebih sel ya. Jadi kalau ada sel yang dibikin secara berurutan dua atau lebih itu namanya rank ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Saya akan membuat sebuah rank ya. Nah, ini namanya rank ya. Rank ini terdiri dari sel C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 sampai C10. Nah, ini adalah rank. Nah, kalau saya pilih sel D4 ya, saya input data di sel D4 seperti ini. Nah, ini apakah bisa disebut dengan rank? Tidak ya, ini bukan rank, ini adalah sel. Karena rank definisinya itu adalah kumpulan sel yang terdiri dari dua atau lebih sel ya. Nah, karena ini hanya satu sel, maka disebut sel. Lantas yang seperti ini, nah yang seperti ini, apakah ini juga disebut dengan rank? Nah, ya ini juga disebut dengan rank ya, karena meskipun kita milihnya terpencar-pencar seperti ini, tapi tetap merupakan kumpulan dari dua atau lebih sel ya. Ini juga disebut dengan rank. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua. Jika tadi kita sudah membahas tentang rank, kali ini kita akan membahas tentang apa itu sel. Nah, sel adalah perpotongan antara baris dan kolom. Jadi ketika saya memilih sel B3 seperti ini ya, maka dia akan terdiri dari baris B dan kolom 3 ya. Jadi kalau kalian lihat, kalau pas ketemu perpotongan kolom B dan baris 3, maka akan ketemu di B3 ya. Kemudian karena saya memilih sel B3, maka sel B3 ini bisa dikatakan sebagai sel aktif. Kemudian jika saya mengarahkan pointer saya ke sel A1, maka selanjutnya A1 ini dikatakan sebagai sel aktif ya. Jadi di mana sel yang kita pilih, nah disitulah namanya sel aktif. Oke, lanjut yang ketiga. Di bagian ketiga ini kita akan membahas tentang apa itu baris dan kolom ya. Jika sebelumnya kita sudah tahu bahwa sel itu terdiri dari baris dan kolom, maka kali ini kita akan membahas apa itu baris, apa itu kolom. Nah, untuk baris itu adalah bagian horizontal yang membentang dari kiri ke kanan ya, seperti ini. Nah, setiap baris akan ditandai dengan angka-angka yang unik atau berbeda di sebelah paling kiri. Nah, di sini kamu bisa lihat mulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya hingga yang paling bawah adalah 1048576 ya. Itu baris paling terakhir ya. Oke. Kemudian apa itu kolom? Nah, kolom adalah bagian yang membentang dari atas ke bawah ya. Nah, setiap kolom akan ditandai dengan huruf A, B, C, D, E dan seterusnya ya. Jadi nanti batasnya itu bisa sampai XFD ya. Itu kolom paling terakhir, yaitu kolom XFD ya. Pada baris dan kolom ini kita juga bisa melakukan operasi-operasi ya. Antara lain operasinya adalah menyisipkan baris ya. Kalian tinggal klik kanan aja di bagian kiri untuk menyisipkan baris, atau di bagian kolom untuk menyisipkan kolom ya. Nah, kemudian kalian bisa juga menyembunyikan baris apabila kalian tidak ingin barisnya itu dilihat. Nah, tinggal klik kanan kemudian pilih hide. Nah, untuk menampilkan baris yang kalian sembunyikan, cukup tekan tombol unhide ya. Sama seperti kolom. Kalau mau menyembunyikan, tinggal klik di bagian huruf ini, kemudian pilih hide. Nah, nanti dia akan sembunyi. Kalau mau menampilkan yang disembunyikan, juga pilih unhide. Sama seperti baris. Kalian juga bisa mengatur lebar kolom ataupun tinggi baris ya. Nah,
caranya tinggal taruh kursor di antara dua angka ya, kalau untuk baris ya. Nah, kemudian tarik ke atas atau ke bawah ya. Itu nanti bisa kalian atur dengan sendirinya. Atau kalian bisa klik kanan di angka itu, kemudian pilih pilihan row height ya. Itu kalian tinggal atur sendiri angkanya berapa kalian mau. Oke. Sama juga seperti kolom, kalian taruh kursor di antara dua huruf, kemudian tarik ke kiri atau ke kanan untuk mengatur lebar kolom. Untuk cara lain ya, klik kanan, pilih column width ya. Nah, itu silahkan masukkan sendiri angkanya untuk mengaturnya. Oke. Kemudian sekarang kita masuki ke bagian yang keempat. Nah, pada bagian yang keempat ini kita akan membahas operasi-operasi yang bisa kita lakukan pada sebuah ring ya. Antara lain, kita bisa melakukan pengisian ring dengan cara cepat ya. Nah, di sini saya akan menuliskan angka ya, sebuah angka pada sebuah sel. Kemudian saya tarik ya. Oke ya. Angka itu akan tercopy sendirinya membentuk sebuah ring ya. Nah, jika tadi saya memasukkan dalam sebuah sel, kali ini sel itu sudah membentuk sebuah ring. Nah, angka-angka ini bisa kita kopikan begini saja, atau kalau kalian mau membuat sebuah urutan, nah urutan angka, pilih di bagian auto fill option ini, kemudian klik dan pilih fill series ya. Maka angkanya akan berurutan ya. Atau jika kalian ingin menginputkan sebuah angka misalnya di sel E5 ya, saya masukkan angka 2, kemudian di sel E6 saya masukkan angka 5, kemudian saya seret ke bawah, dia juga akan membentuk polanya sendiri ya. Selain itu, kalian juga bisa melakukan operasi-operasi antara lain copy ya, copy paste ya, ataupun cut and paste. Caranya tinggal klik kanan di bagian yang terblok ya, kemudian pilih pilihan copy, atau kalian bisa pilih di bagian tab home ini ya, ada copy ini ya. Nah, pilih mana yang kalian suka, atau tekan Ctrl C ya. Nah, tekan Ctrl C juga bisa pilih area di mana kalian ingin menaruhkan hasil kopian kalian ya, mempastekan. Nah, di sini kalian tinggal klik kanan, pilih paste ya. Ini ada paste option. Kalian tinggal pilih paste yang biasa atau paste value ya. Untuk kali ini tutorialnya saya pilih paste yang biasa ya. Nah, untuk paste juga bisa lewat tab home atau Ctrl V. Nah, kemudian untuk memindahkan ring kita juga bisa melakukan dengan cara yang sama seperti mengcopy tadi ya. Klik kanan di area yang terblok, kemudian pilih cut. Nah, pilih cut bisa, kemudian pilih area yang baru. Nah, kemudian tinggal klik kanan, pilih paste ya. Nah, atau kalian bisa tinggal blok saja seperti ini, kemudian kalian taruh kursor di ujung terblok ini ya. Nah, kemudian tarik terus pilih ke area yang baru, itu juga bisa ya. Nah, oke, sekian dulu tutorial tentang ring. Semoga bermanfaat. Terima kasih.